Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Meliana dengan NIM 3124100100. Saya dari kelas TI 24C2 ingin menjelaskan tugas bahasa pemrograman saya mengenai C++ dan Python. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, struktur dasar pemrograman. Yang pertama, di baris pertama kita ketik include_stream. Include_stream digunakan untuk operator input dan output, seperti menampilkan teks di layar melalui code atau membaca inputan dari pengguna melalui CIN. Di baris kedua ada kita ketik using namespace std. Baris ini memungkinkan pengguna nama-nama dari pustaka standar atau std tanpa harus menuliskan prefix std.2 setiap kali melakukan pemrograman C++. Misalnya dengan ini, kita cukup menuliskan code daripada std.2 code. Baris keempat ada in main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi pemrograman C++. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main. Di baris kelima ada code hello world. Baris ini digunakan untuk mencetak teks hello world ke layar. Code adalah objek keluaran dari pustaka IOStream yang digunakan untuk mencetak teks operator mengarahkan ke data code. Di baris keenam ada return 0. Baris ini mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi setelah pemrograman selesai dijalankan, yang menunjukkan bahwa pemrograman telah berjalan dengan sukses. Fungsi pemrograman, program ini melakukan teks hello world ke layar sebagai output. Program sederhana ini sering digunakan sebagai contoh pertama dalam melakukan pembelajaran pemrograman, dikenal sebagai program hello world. Berikutnya input output sederhana. Di baris pertama kita ketik include IOStream, mengimpor pustaka IOStream untuk operasi input-output seperti CIN input dan code output. Di baris kedua kita ketik using namespace std, memungkinkan pengguna elemen dalam namespace std tanpa perlu menuliskan std.2 di depan, seperti code dan CIN. Lalu ada deklarasi variabel. Di baris keempat ada kita ketik string name. Variabel untuk menyimpan nama pengguna, tipe data string digunakan untuk menyimpan teks. Di baris kelima kita ketik in umur. Variabel untuk menyimpan umur pengguna, tipe data in digunakan untuk angka. Di baris keempat ada input name, ada code masukkan nama Anda, CIN name, code menampilkan pesan masukkan nama Anda, CIN name membaca inputan dari pengguna dan menyimpan ke variabel name. Lalu ada input umur, code masukkan umur Anda, CIN umur, code menampilkan pesan masukkan umur Anda, CIN umur membaca inputan dari pengguna dan menyimpan ke variabel umur. Lalu ada output pesan, code, halo, name, Anda berumur, umur, tahun, handle. Code menampilkan pesan berupa halo diikuti dengan nilai dan variabel name, Anda berumur diikuti dengan nilai dan dari variabel umur, tahun diakhiri dengan handle untuk pindah barisan. Yang terakhir ada return 0, menunjukkan bahwa pemrograman selesai dijalankan tanpa error. Selanjutnya, membuat bilangan bulat. Di baris pertama ada include IOStream. Baris ini mengimpor pustaka input-output standar dalam C++. Di baris kedua ada using namespace std. Baris ini digunakan agar kita tidak perlu memasukkan std.2 sebelum menggunakan fungsi dari pustaka standar seperti code atau CIN. Di baris ketiga ada in main, fungsi utama entry point dari program. Semua eksekusi pemrograman dimulai dari fungsi ini. Yang keempat ada in angka, 1, angka 2, hasil. Mendeklarasikan 3 variabel bertipe integer atau in, yaitu angka 1 untuk menyimpan angka pertama yang dimasukkan pengguna, angka 2 untuk menyimpan angka kedua, hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan kedua angka. Yang kelima ada code, masukkan angka pertama, menggunakan code untuk menampilkan teks ke layar yang meminta pengguna memasukkan angka pertama. Yang keenam ada CIN angka 1, menggunakan CIN untuk membaca inputan dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel angka 1. Lalu ada code, masukkan angka kedua,
menampilkan teks untuk meminta pengguna memasukkan angka kedua. Lalu ada chin, angka kedua, membaca angka kedua yang dimasukkan pengguna dan menyimpan ke dalam variabel angka kedua. Lalu ada hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Melakukan operasi penjumlahan antara angka 1 dan angka 2, kemudian menyimpan hasilnya di variabel hasil. Lalu ada code, hasil penjumlahan, hasil handle. Menampilkan hasil penjumlahan dengan teks, hasil penjumlahan diikuti dengan nilai variabel hasil. Yang ke-11 ada handle, digunakan untuk membuat barisan baru setelah output. Lalu ada return 0, menandakan bahwa pemrograman selesai dijalankan dengan sukses. Berikutnya kita masuk ke studi kasus konferensi suhu. Di baris pertama kita ketik include your stream. Include your stream ini digunakan untuk input-output standar yang digunakan untuk menangani fungsi seperti chain input dan code output. Di baris kedua kita ketik using namespace std. Using namespace std ini memungkinkan pengguna fungsi dari pustaka standar tanpa harus menambahkan prefix std, misalnya code dan chain. Di baris keempat kita ketik in main, fungsi utama pemrograman, semua eksekusi dimulai dari fungsi in main. Di baris kelima ada float Celsius Fahrenheit. Ini deklarasi variabel bertipe float untuk Celsius menyimpan suhu dalam satuan Celsius, Fahrenheit menyimpan hasil konferensi ke Fahrenheit. Di baris keenam ada code, masukkan suhu dalam Celsius, menampilkan teks ke layar untuk meminta pengguna memasukkan suhu ke dalam satuan Celsius. Di baris ketujuh ada chain Celsius, membaca input dari pengguna dan menyimpan ke variabel Celsius. Di baris ke-8 ada Fahrenheit sama dengan 9.0 per 5.0 dikali Celsius ditambah 32. Menghitung suhu dalam Fahrenheit menggunakan rumus F sama dengan 9 per 5 dikali C plus 32F. 9.0 per 5.0 memastikan hasil pembagian berupa nilai pecahan atau floating point. Celsius adalah suhu yang dimasukkan pengguna. Plus 32 menambahkan nilai konferensi tetap dalam rumus. Selanjutnya ada code, suhu dalam Fahrenheit, Fahrenheit handle. Menampilkan hasil konferensi suhu dalam Fahrenheit ke layar. Yang terakhir ada return 0, mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa pemrograman telah selesai dijalankan tanpa error. Berikutnya studi kasus penjumlahan. Yang pertama, kita ketik include your stream. Include your stream ini mengimpor pustaka standar untuk fungsi input-output seperti chain dan code. Di baris kedua, kita ketik using namespace std, memungkinkan pengguna fungsi standar seperti code dan chain tanpa prefix std.2. Di baris keempat ada in main, fungsi utama tempat eksekusi pemrograman dimulai. Di baris kelima ada in angka 1, angka 2, hasil. Ini mendeklarasikan 3 variabel integer. Angka 1 untuk menyimpan angka pertama, angka 2 untuk menyimpan angka kedua, hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan. Lalu ada code, masukkan angka pertama, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan angka pertama. Lalu chain, angka 1, membaca inputan dari pengguna dan menyimpan ke variabel angka 1. Lalu code, masukkan angka kedua, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan angka kedua. Lalu chain, angka kedua, membaca inputan dari pengguna dan menyimpan ke variabel angka kedua. Hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Menjumlahkan nilai angka 1 dan angka 2, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil. Lalu ada code, hasil penjumlahan, hasil, handle. Menampilkan hasil penjumlahan ke layar. Yang terakhir, return 0. Mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa pemrograman selesai dijalankan tanpa error. Berikutnya kita masuk ke studi kasus membuat kalkulator sederhana. Di baris pertama kita ketik include your stream. Include your stream digunakan untuk input-output.
Di baris kedua kita ketik using namespace std. Ini memungkinkan pengguna anggota dalam namespace std tanpa harus menyebutkan secara eksplisit, misalnya code alih-alih std.2 code. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi variabel. Ada inMain. inMain ini tempat eksekusi pemrograman. Semua eksekusi pemrograman C++ harus memiliki inMain. Lalu ada cheer op, ada float nomor 1, nomor 2. OP menyimpan operator aritmatika yang dimasukkan pengguna, tambah, kurang, kali, atau bagi. Nomor 1 dan nomor 2 menyimpan dua angka yang dimasukkan pengguna. Lalu ada input dari pengguna, yaitu ada code, masukkan operator, tambah, kurang, kali, atau bagi, cin OP, code, masukkan dua angka, cin nomor 1, nomor 2. Program meminta pengguna memasukkan operator aritmatika tambah, kurang, kali, atau bagi. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan dua angka nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya ada struktur switch untuk memilih operasi. Switch OP, case, tambah, code, hasil, nomor 1 tambah nomor 2, handle, break. Case kurang, code, hasil, nomor 1 dikurang nomor 2, handle, break. Case kali, code, hasil, nomor 1 dikali nomor 2, handle, break. Case bagi, code, hasil, nomor 1 dibagi nomor 2, handle, break. Devalute, code, operator tidak valid, handle. Case digunakan untuk mengevaluasi operator. Jika OP adalah tambah, pemrogram menjumlahkan nomor 1 dan nomor 2. Jika OP adalah kurang, pemrogram mengurangi nomor 1 dengan nomor 2. Jika OP adalah kali, pemrogram mengalikan nomor 1 dengan nomor 2. Jika OP adalah bagi, pemrogram membagi nomor 1 dengan nomor 2. Jika operator tidak valid, devalute akan menyimpulkan pesan kesalahan. Selanjutnya untuk mengakhiri pesan pemrograman, kita ketik return 0, menandakan bahwa pemrograman selesai dengan sukses. Berikutnya kita masuk ke studi kasus membuat kalkulator sederhana menggunakan Python. Kalau tadi kita membuat kalkulator sederhana menggunakan C++, kali ini kita menggunakan Python. Di baris pertama ada input dari pengguna, yaitu OP sama dengan input, masukkan operator tambah, kurang, kali, atau bagi. Nomor 1 sama dengan float input, masukkan angka pertama. Nomor 2 sama dengan float input, masukkan angka kedua. OP menyimpan operator aritmatika tambah, kurang, kali, atau bagi yang dimasukkan pengguna. Nomor 1 dan nomor 2 menyimpan dua angka dalam tipe float sehingga bisa menangani angka desimal. Struktur kondisi if, else, else. If OP sama dengan tambah, print, hasil nomor 1 ditambah nomor 2. Else OP sama dengan kurang, print, hasil nomor 1 dikurang nomor 2. Else OP sama dengan kali, print, hasil nomor 1 dikali nomor 2. Else OP sama dengan bagi, print, hasil nomor 1 dibagi nomor 2. Else, print, operator tidak valid. If dan else mengevaluasi operator yang dimasukkan pengguna. Jika OP adalah tambah, program menjumlahkan nomor 1 dengan nomor 2. Jika OP adalah kurang, program mengurangi nomor 1 dengan nomor 2. Jika OP adalah kali, program mengalihkan nomor 1 dengan nomor 2. Jika OP adalah bagi, program membagi nomor 1 dengan nomor 2. Else menangani kasus di mana operator yang dimasukkan tidak valid. Berikutnya kita masuk ke selanjutnya studi kasus menentukan nilai. Di baris pertama ada include stream, mengimport pustaka standar untuk input dan output seperti cin dan code. Di baris kedua ada using namespace std, agar tidak perlu menuliskan std.2 setiap kali menggunakan fungsi dari pustaka std. Jadi ketiknya using namespace std. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi main. inMain ini fungsi utama dari pemrograman C++. Setiap ingin melakukan pemrograman C++, kita melakukan fungsi inMain. Selanjutnya deklarasi variabel in. Variabel nilai bertipe in digunakan untuk menyimpan inputan nilai dari pengguna. Inputan data
quote masukkan nilai, Chin nilai. Quote menampilkan teks masukkan nilai, dan Chin menerima inputan dari pengguna dan menyimpan ke variabel nilai. Yang kelima, pengambilan keputusan. If nilai lebih besar sama dengan 60, quote lulus, Endel. Else, quote tidak lulus, Endel. If nilai lebih besar sama dengan 60, mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jika benar, menampilkan lulus. Else, jika tidak memenuhi kondisi, menampilkan tidak lulus. Untuk mengakhiri pemrograman, ketik return 0, menandakan bahwa pemrograman telah selesai dijalankan. Berikutnya studi kasus menentukan nilai menggunakan Python. Yang pertama ada input data. Nilai sama dengan input, masukkan nilai. Input masukkan nilai, menampilkan teks masukkan nilai kepada pengguna dan meminta inputan dari pengguna. Int mengubah int string menjadi tipe data int atau integer. Yang kedua ada pengambilan keputusan. If nilai lebih besar sama dengan 60, print lulus, else print tidak lulus. If nilai lebih besar sama dengan 60, mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jika kondisi benar, program mencetak lulus. Else, jika kondisi tidak terpenuhi, program mencetak tidak lulus. Berikutnya kita masuk ke studi kasus menghitung elemen array. Di baris pertama ada include IOStream, mengimport pustaka IOStream yang digunakan untuk input output seperti code dan Chin. Di baris kedua ada using namespace std, memungkinkan pengguna dalam namespace std tanpa perlu menuliskan std sebelum fungsi seperti code dan Chin. Kita masuk ke deklarasi array dan variabel. Ada in array sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Mendeklarasikan sebuah array dengan 5 elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. In total sama dengan 0. Variabel total digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan elemen array yang awalnya diinisialkan dengan nilai 0. Kita masuk ke perluangan for. For in i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Perluangan untuk mengakses setiap elemen array. In i sama dengan 0, variabel indikasi i dimulai dari 0. I kurang dari 5, perluangan berjalan selama nilai i kurang dari 5 karena array memiliki 5 elemen indikasinya 0 hingga 4. I plus plus, setiap iterasi nilai bertambah 1. Total plus sama dengan array i, menambahkan nilai elemen array pada indikasi i ke dalam variabel total. Menampilkan hasil quote total elemen dalam array, total, endol. Menampilkan hasil total penjumlahan elemen array ke layar. Yang terakhir return, untuk menandakan bahwa pemrograman selesai dieksekusi dan tanpa kesalahan apapun. Berikutnya masuk ke studi kasus menghitung total elemen array menggunakan Python. Yang pertama, array diawali sebagai list dalam Python. Array sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, variabel total diinisialkan dengan nilai 0. Yang ketiga, menggunakan for loop, setiap elemen dalam array dijumlahkan ke dalam total dengan operasi plus sama dengan. Yang keempat, hasil akhir dicetak dengan fungsi print. Berikutnya, studi kasus menjumlahkan deret bilangan. Yang pertama, variabel i diinisialkan dengan nilai 1 dan variabel sum dengan nilai 0. Yang kedua, will loop digunakan untuk memeriksa kondisi i kurang atau sama dengan 10 dan setiap iterasi. Yang ketiga, ada nilai i ditambahkan ke sum dengan operasi sum plus sama dengan i ketika kondisi i kurang sama dengan 10, tidak lagi terpenuhi peluangan i. Yang kelima, hasilnya ditampilkan dengan berikut.
Berikutnya studi kasus menghitung faktorial. Yang pertama, input dari pengguna. Program meminta pengguna masukkan angka n menggunakan chain. Yang kedua, instalasi variabel. Variabel faktor diinisialkan dengan nilai 1. Yang ketiga, perluangan for. Loop dimulai dari 1 hingga n termaksud n. Pada setiap iterasi faktor diperbarui dengan nilai hasil perkalian. Yang keempat, output. Program mencetak hasil faktorial menggunakan code. Berikutnya studi kasus menghitung faktorial menggunakan Python. Yang pertama, input dari pengguna. Angka n dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi input. Nilai tersebut dikonversi menjadi tipe data integer. Yang kedua, instalasi variabel. Variabel faktor diinstalasikan dengan nilai 1 untuk menyimpan hasil faktorial. Yang ketiga, perluangan for. Loop berjalan dari 1 hingga n atau termaksud n. Pada setiap iterasi nilai faktor diperbarui dengan hasil perkalian nilai saat ini. Yang keempat, output. Hasil perkalian dicetak dengan format string. Berikutnya studi kasus mencetak bilangan ganjil. Yang pertama, perluangan for. Loop dimulai dari 1 hingga 10 dengan for in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Yang kedua, kondisi if. Memeriksa apakah bilangan i adalah ganjil menggunakan i persen 2 sama dengan 0. Yang ketiga, output. Jika kondisi terpenuhi, bilangan i dicetak menggunakan code dipisah dengan spasi. Berikutnya, studi kasus mencetak bilangan ganjil. Yang pertama, perluangan for. Loop berjalan dari 1 hingga 10, karena rank 1, 11 mencakup angka 1 hingga 10. Yang kedua, kondisi if. Memeriksa apakah bilangan i adalah ganjil dengan syarat i persen 2 sama dengan 0. Yang ketiga, output. Jika kondisi terpenuhi, bilangan dicetak di layar dengan print i n sama dengan kutip 2 agar angka-angka dipisahkan oleh spasi bukan baris baru. Berikutnya studi kasus mencari nilai maksimum. Yang pertama, inisialisasi max value sama dengan array 0, nilai awal maksimum diatur ke elemen pertama dalam list. Yang kedua, iterasi. For num in array 1 memulai iterasi dari elemen kedua hingga elemen terakhir. Dalam setiap iterasi, jika elemen lebih besar dari max val, maka max val diperbarui. Yang ketiga, output. Program mencetak nilai maksimum dalam list yaitu 30. Berikutnya studi kasus iterasi mencari nilai maksimum. Yang pertama, inisialisasi. In max sama dengan array 0 mengatur nilai awal maksimum ke elemen pertama dalam array. Yang kedua, iterasi. For in i sama dengan 1, i lebih kecil dari 5, i plus plus. Iterasi dimulai dari elemen kedua hingga elemen terakhir dalam array. Jika elemen lebih besar dari max, nilai max diperbarui. Yang ketiga, output. Program mencetak nilai maksimum dalam array yaitu 30. Berikutnya studi kasus menentukan bilangan prima. Yang pertama, double check prima in n. Mendefinisikan fungsi cek prima yang menerima parameter integer n dan mengembalikan nilai boolean. Yang kedua, ada if n lebih kecil dari 1, mengecek apakah angka lebih kecil dari 1 sama dengan 1 jika bilangan tersebut bukan prima.
jika I bilangan tersebut bukan prima. Yang ketiga, for in I sama dengan 2, I dikali I kurang D lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Melakukan iterasi dari 2 hingga akar kuadrat dari N menggunakan I kali I lebih kecil sama dengan N untuk efisiensi. Yang keempat, if N persen per I sama dengan 0. Mengecek apakah N habis dibagi jika iya bukan bilangan prima. Return true. Jika tidak ditemukan pembagian selain 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan tersebut adalah prima. Int angka mendeklarasikan variabel angka untuk menyimpan inputan dari pengguna. Quote masukkan sebuah angka, mencetak pesan layaran meminta input dari pengguna. Cin angka menerima input angka dari pengguna. If cek prima angka memanggil fungsi cek prima untuk mengecek apakah angka tersebut prima. Quote angka adalah bilangan prima endel. Jika bilangan prima mencetak bahwa bilangan tersebut adalah prima. Else quote angka bukan bilangan prima endel. Jika bilangan prima jika bukan prima, maka mencetak bahwa bilangan tersebut bukan prima. Berikutnya studi kasus mencetak bilangan prima menggunakan pattern. Yang pertama, def cek prima n mendefinisikan fungsi bernama cek prima yang menerima satu parameter n. Yang kedua, if n lebih kecil sama dengan 1, mengecek apakah angka lebih kecil atau sama dengan 1. Jika iya, bilangan tersebut bukan prima. Yang ketiga, for I in rank 2 in n dikali 0,5 plus 1. Melakukan iterasi dari 2 hingga kuadrat n. Hasil ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengecekan faktor. If n persen I sama dengan 0, mengecek apakah n habis dibagi jika iya bukan bilangan prima. Return true. Jika tidak ditemukan pembagian 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan tersebut adalah prima. Angka sama dengan input masukkan sebuah angka, menerima inputan dari pengguna dan mengkonversikannya menjadi integer. If cek prima angka, memanggil fungsi cek prima untuk mengecek apakah angka tersebut prima. Printf angka adalah bilangan prima. Jika bilangan prima, mencetak bahwa bilangan tersebut adalah prima. Else printf angka bukan bilangan prima. Jika bukan prima, mencetak bahwa bilangan tersebut bukan bilangan prima. Selanjutnya, studi kasus kalkulator sederhana. Yang pertama, include YASTREAM. Menyertakan pustaka YASTREAM untuk operasi input-output. Yang kedua, using namespace std. Menggunakan namespace std agar tidak perlu menuliskan std.2 sebelum fungsi seperti call. Yang ketiga, in tambah, in A, in B, return A, tambah B. Mendefinisikan fungsi tambah dengan tipe pengembalian in, menerima 2 parameter A dan B, mengembalikan hasil A plus B. Yang keempat, in kurang, in A, in B, return A kurang B. Fungsi kurang dengan tipe pengembalian in, mengembalikan hasil A kurang B. In kali A, in A, in B, return A kali B. Fungsi kali dengan tipe pengembalian in, mengembalikan A kali B. Yang keenam, double bagi double. Double A, double B. Return A dibagi B. Fungsi bagi dengan tipe pengembalian double mendukung hasil desimal, mengembalikan hasil A dibagi B. In main, fungsi utama main untuk menjalankan pemrograman. In A sama dengan 10, B sama dengan 2. Mendeklarasikan dua variabel A dan B dengan nilai awal 10 dan 2. Count tambah A dan B handle. Memanggil fungsi tambahan A, B, dan mencetak hasilnya. Tambah 12.
Out kurang A, B, handle. Memanggil fungsi kurang A, B, mencetak hasilnya kurang 8. Out kali A, B, handle. Memanggil fungsi kali A dan B dan mencetak hasil kali 20. Out bagi A dan B, handle. Memanggil fungsi bagi A dan B mencetak hasilnya bagi 5. Return 0 mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa pemrograman telah sukses dijalankan. Berikutnya studi kasus kalkulator sederhana. Yang pertama, def tambah A dan B. Mendefinisikan fungsi tambah yang menerima dua parameter A dan B. Yang kedua, return A plus B. Mengembalikan hasil penjumlahan A plus B. Yang ketiga, def kurang A dan B. Mendefinisikan fungsi kurang yang menerima dua parameter A dan B. Yang keempat, return A dikurang B. Mengembalikan hasil pengurangan A dan B. Yang kelima, def kali A dan B. Mendefinisikan fungsi kali yang menerima dua parameter A dan B. Return A dikali B. Mengembalikan hasil perkalian A kali B. Yang ketujuh, def bagi A dan B. Mendefinisikan fungsi bagi yang menerima parameter A dan B. Yang kedelapan, return A dibagi B. Mengembalikan hasil pembagian A dikali B. Yang kesembilan, print tambah 10 dan 2. Memanggil fungsi tambah 10 dan 2 dan mencetak hasilnya tambah 12. Print kurang 10 dan 2. Memanggil fungsi kurang 10 dan 2 dan mencetak hasilnya kurang 8. Yang ke-11, print kali 10 dan 2. Memanggil fungsi kali 10 dan 2 dan mencetak hasil kalinya 20. Print bagi 10 dan 2. Memanggil fungsi bagi 10 dan 2 dan mencetak hasilnya bagi 50. Berikutnya studi kasus perhitungan luas lingkaran. Yang pertama, ada include YaStream, menyertakan pustaka YaStream untuk input dan output. Yang kedua, using namespace std, menggunakan namespace std agar tidak perlu menulis std sebelum fungsi seperti code. Yang ketiga, ada double hitung luas double R, mendefinisikan fungsi hitung luas dengan tipe pembagian double untuk mendukung bilangan desimal. Yang keempat, return 314 dikali R dikali R. Fungsi ini mengembalikan hasil perhitungan luas lingkaran menggunakan rumus jari-jari VR kuadrat. In main, fungsi utama main tempat pemrograman dijalankan. Double jari-jari mendeklarasikan variabel jari-jari dengan tipe double. Code memasukkan jari-jari lingkaran, menampilkan pesan kepada pengguna dan memasukkan nilai jari-jari lingkaran. Chain jari-jari mengubah input dari pengguna menggunakan chain dan menyimpulkan ke variabel jari-jari. Code luas lingkaran, hitung luas jari-jari, handle mengembalikan fungsi hitung luas dengan parameter jari-jari yang diberikan pengguna, mencetak hasil luas lingkaran. Return 0 mengembalikan nilai 0 sebagai tanda program dijalankan selesai tanpa error. Berikutnya studi kasus perhitungan luas lingkaran menggunakan Python. Yang pertama, def hitung luas R mendefinisikan fungsi luas yang menerima parameter jari-jari lingkaran. Yang kedua, return 314 dikali R dikali R. Fungsi mengembalikan hasil rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat dengan nilai V sama dengan 3,14, jari-jari sama dengan float input masukkan jari-jari lingkaran. Menggunakan fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari lingkaran, konferensi ke tipe data float agar mendukung bilangan desimal. Print luas lingkaran, hitung luas jari-jari, memanggil fungsi hitung luas dengan parameter jari-jari yang diberikan pengguna, mencetak hasil luas lingkaran. Berikutnya studi kasus menghitung jarak tempuh. Yang pertama ada include YaStream, menyertakan pustaka YaStream untuk input dan output. Yang kedua ada using namespace std, menggunakan namespace std untuk mempermudah pengguna fungsi seperti chain dan code. Yang ketiga ada float hitung jarak, float kecepatan, float waktu, mendefinisikan fungsi
hitung jarak dengan tipe pengembalian float yang menerima dua parameter, yang kecepatan dalam kilometer per jam, waktu tempuh dalam jam. Yang keempat, return kecepatan dikali waktu. Fungsi mengembalikan hasil kecepatan dikali waktu. Yang kelima ada in-main, fungsi utama main tempat pemrograman dijalankan. Yang keenam ada float, kecepatan, waktu, jarak, mendeklarasikan variabel kecepatan, waktu, dan jarak dengan tipe data float. Yang ketujuh ada code, masukkan kecepatan kilometer per jam, menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai kecepatan. Yang kedelapan ada chain kecepatan, mengembalikan input kecepatan dari pengguna menggunakan chain. Yang kesembilan ada code, masukkan waktu tempuh atau jam, menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai waktu tempuh. Yang ke-10 ada chain waktu, mengembalikan waktu tempuh dari pengguna menggunakan chain. Yang ke-11 ada jarak sama dengan hitung jarak kecepatan waktu, memanggil fungsi hitung jarak dengan parameter kecepatan dan waktu, menyimpan hasilnya ke dalam variabel jarak. Yang ke-12 ada count, jarak tempuh, jarak, kilometer, handle. Mencetak hasil jarak tempuh ke layar menggunakan count. Yang terakhir ada return 0, mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa pemrograman selesai dijalankan tanpa error. Berikutnya studi kasus menghitung jarak tempuh menggunakan Python. Definisi hitung jarak, kecepatan, dan waktu. Mendefinisikan hitung jarak yang menerima dua parameter, kecepatan dalam kilometer per jam, waktu tempuh dalam jam. Yang kedua, return kecepatan dikali waktu. Fungsi mengembalikan hasil perhitungan kecepatan dikali waktu sebagai jarak tempuh. Kecepatan sama dengan float input, masukkan kecepatan kilometer per jam. Meminta pengguna memasukkan nilai kecepatan dalam kilometer per jam yang dikonversi menjadi tipe float untuk mendukung bilangan desimal. Yang keempat, waktu. Sama dengan float input, masukkan waktu tempuh jam. Meminta pengguna untuk memasukkan waktu tempuh dalam jam juga dikonversi menjadi float. Yang kelima, jarak sama dengan hitung jarak, kecepatan, dan waktu. Memanggil fungsi hitung jarak dengan parameter kecepatan dan waktu, menyimpan hasil dalam variabel jarak. Yang keenam, print f jarak tempuh, jarak, kilometer. Mencetak hasil jarak tempuh ke layar menggunakan f-string. Berikutnya, studi kasus menambahkan elemen list ke Python. Yang pertama, angka. Penjelasan. Baris mendeklarasikan sebuah list kosong bernama angka. List adalah struktur data Python yang dapat menyimpan beberapa elemen. Yang kedua, menambahkan elemen ke dalam list. Angka.append 10, angka.append 20, angka.append 30. Ini untuk menambahkan elemen 10, 20, dan 30. Angka.append 10 menambahkan elemen 10 ke dalam list angka. Angka.append 20 menambahkan elemen 20 ke dalam list angka. Angka.append 30 menambahkan elemen 30 ke dalam list angka. Fungsi append digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Yang ketiga, menampilkan elemen dalam list print, elemen dalam list angka. Penjelasan. Baris ini mencatat semua elemen dalam list angka. Outputnya adalah list copy kode elemen dalam list 10, 20, 30. Yang keempat, menambahkan elemen baru ke dalam list. Angka.append 40 print setelah menambahkan elemen 40 elemen dalam list angka. Angka.append 40 menambahkan elemen 40 ke dalam list angka. Print mencetak elemen dalam list setelah
Setelah elemen 40 ditambahkan, outputnya adalah list copy kode. Setelah menambahkan elemen 40, elemen dalam list 10, 20, 30, dan 40. Studi kasus mengakses elemen di C++. Yang pertama, deklarasi array. In array 3 sama dengan 5, 10, 15. Mendeklarasikan array dengan 3 elemen 5, 10, dan 15. Yang kedua, mengakses elemen array 0. Mengakses elemen pertama dari array, nilainya adalah 5. Yang ketiga, menampilkan elemen code elemen pertama array 0. Handle, mencetak elemen pertama dari array. Berikutnya studi kasus mengakses elemen di Python. Yang pertama, deklarasi list. Angka sama dengan 10, 20, 30, 40, dan 50. Membuat list angka dengan 5 elemen. Yang kedua, mengakses elemen angka 0. Mengakses elemen pertama indeks 0, nilainya adalah 10. Angka 2, mengakses elemen ketiga indeksnya 2, nilainya adalah 30. Angka min 1, menggunakan indeks negatif untuk mengakses elemen terakhir, nilainya adalah 50. Yang ketiga, menampilkan elemen. Print digunakan untuk mencetak elemen yang akan diakses. Outputnya adalah yummy, copy kode elemen pertama, 10 elemen ketiga, 30 elemen, terakhir 50 elemen. Berikutnya studi kasus mengurutkan nilai di C++. Yang pertama, deklarasi array. In nilai 90, 70, 80, 60, 85. In n sama dengan sys of nilai 0, menentukan ukuran array. Array nilai deklarasikan dengan elemen 90, 70, 80, 60, dan 85. Variabel n digunakan untuk menghitung jumlah elemen array. Yang kedua, mengurutkan nilai. Yang ada ascending atau menaik, chord nilai-nilai plus n. Menggunakan array nilai dari elemen pertama atau nilai hingga elemen terakhir, nilai plus n dengan urutan menarik. Yang kedua, ada discounting atau menurun. Chord nilai-nilai plus n, grade in. Mengurutkan array nilai dalam urutan menurun menggunakan fungsi grade in. Yang ketiga, menampilkan hasil ascending code. Daftar nilai setelah diurutkan ascending. For in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Code nilai i. Code handle menggunakan log for untuk mencetak elemen array yang telah diurutkan secara ascending atau descending. Code daftar nilai setelah diurutkan descending. For in 0 sama dengan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Code nilai i. Code handle log serupa digunakan untuk mencetak elemen array yang telah diurutkan secara descending. Output program misalnya array awal adalah 90, 70, 80, 60, 85. Setelah diurutkan secara ascending, daftar nilai tersebut diurutkan ascending, yaitu 60, 70, 80, 85, dan 90. Setelah diurutkan secara descending, daftar nilainya yaitu 90, 85, 80, 70, dan 60. Berikutnya studi kasus mengurutkan nilai di Python. Yang pertama, deklarasi list. Nilai sama dengan 90, 70, 80, 60, dan 85. Sebuah list nilai dideklarasi dengan elemen 90, 70, 80, 60, dan 85. Yang kedua, mengurutkan nilai. Yang pertama, menggunakan ascending atau menaik. Nilai ascending sama dengan sort nilai. Print daftar nilai setelah diurutkan ascending. Nilai ascending. Fungsi sort nilai mengurutkan elemen dalam list nilai secara ascending. Hasilnya disimpan dalam variabel baru nilai ascending sehingga lihat list hasil nilai tetap tidak berubah. Yang kedua, descending atau menurun. Nilai descending sama dengan sort nilai reverse sama dengan true. Print daftar nilai setelah diurutkan descending. Nilai descending yaitu fungsi sort nilai reverse sama dengan true mengurutkan elemen dalam list nilai secara descending. Hasil yang disimpan dalam variabel nilai descending.
menampilkan hasil untuk descending daftar nilai yang setelah diurutkan adalah 60, 70, 80, 85, dan 90. Untuk descending daftar nilai yang setelah diurutkan adalah 90, 85, 80, 70, dan 60. Berikutnya studi kasus kelas kendaraan. Yang pertama ada include Ustream, menyertakan pustaka Ustream untuk input-output. Lalu ada using namespace std, menggunakan namespace std agar tidak perlu menuliskan std di depan fungsi seperti code. Lalu yang kedua ada kelas kendaraan, mendefinisikan kelas kendaraan. Yang ketiga public, menuntunkan bahwa atribut dan metode di bawahnya bersifat public atau bisa diakses dari luar. Yang keempat string merek. In kecepatan mendeklarasikan atribut merek, tipe string, dan kecepatan atau tipe in. Yang keempat void info, mendefinisikan metode info untuk mencetak informasi kendaraan. Yang keenam ada code merek, kecepatan handle, mencetak informasi merek dan kecepatan kendaraan menggunakan code. Yang ketujuh kelas mobil, public kendaraan, mendefinisikan kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan dengan pewaris publik. Yang kedelapan ada public, menentukan bahwa metode di bawahnya bersifat public. Yang kesembilan ada void, pengemudi, mendefinisikan metode pengemudi khusus untuk kelas mobil. Yang ke-11 code, mobil mengemudi, handle, mencetak pesan mobil mengemudi. Yang ke-11 in main, fungsi utama pemrograman tempat eksekusi dimulai. Yang ke-11 ada mobil M, membuat objek M dari kelas mobil. Yang ke-13 ada M merek, Toyota, sama dengan Toyota, mencetak M kecepatan sama dengan 100. Mengisi atribut merek dan kecepatan dari objek M. Yang ke-14 ada M info, memanggil metode info dari kelas induk kendaraan, output merek Toyota kecepatan 100. Yang ke-15 ada M mengemudi, memanggil metode mengemudi dari kelas mobil, output mobil mengemudi. Yang terakhir ada return 0, mengembalikan program dengan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi. Berikutnya studi kasus kelas kendaraan menggunakan Python. Yang pertama, kelas kendaraan, mendefinisikan kelas kendaraan. Yang kedua, def-in, self merek kecepatan, konstruktor in, dipanggil saat objek dibuat, menerima parameter merek atau merek kendaraan dan kecepatan. Yang ketiga, self merek sama dengan merek, self kecepatan sama dengan kecepatan. Ini untuk menginstalasi atribut merek dan kecepatan dengan nilai yang diterima parameter. Definfo atau self mendefinisikan metode info untuk mencetak informasi kendaraan. Printf merek, self merek, kecepatan, self kecepatan. Ini untuk mencetak informasi merek dan kecepatan kendaraan menggunakan f-string. Yang keenam, kelas mobil kendaraan. Ini untuk mendefinisikan kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Yang ketujuh ada def mengemudi self. Ini untuk mendefinisikan metode mengemudi khusus untuk kelas mobil. Yang kedelapan ada print mobil mengemudi, mencetak pesan mobil mengemudi. M sama dengan mobil, Toyota 100. Membuat objek M dengan kelas mobil dengan merek sama dengan Toyota dengan kecepatan sama dengan 100. Yang ke-10 ada M info. Ini untuk memanggil metode info dari kelas induk kendaraan, output merek Toyota kecepatan 100. M mengemudi, ini untuk memanggil metode mengemudi dari kelas mobil, output memanggil mengemudi.
Berikutnya studi kasus exception handling menggunakan Python. Yang pertama, try. Try ini membuat block try exception. Block try digunakan untuk metode menjalankan kode yang memungkinkan menghasilkan error. Yang kedua, angka sama dengan input masukkan angka. Ini untuk meminta input dari pengguna menggunakan fungsi input. Input tersebut diubah menjadi tipe data integer menggunakan fungsi in. Jika input tidak bisa diubah menjadi integer, misalnya pengguna memasukkan teks atau karakter selain angka, maka akan terjadi value error. Yang ketiga, print f angka yang dimasukkan adalah angka. Ini menampilkan angka yang dimasukkan pengguna ke layar. Menggunakan f-string untuk memasukkan nilai variabel angka ke dalam teks. Yang keempat ada except value error. Ini untuk menangkap error yang terjadi jika input tidak bisa diubah menjadi integer. Contoh input berubah teks seperti ABC. Jika error ini terjadi, program akan melompat ke block except dan menjalankan kode di dalamnya. Yang kelima, print. Input harus berupa angka. Menampilkan pesan error kepada pengguna bahwa input yang dimasukkan tidak valid karena harus berupa angka. Berikutnya, studi kasus exception handling di C++. Yang pertama ada include YoStream. Ini untuk mengimport pustaka YoStream untuk input output. Ada include stdx exception. Ini untuk mengimport pustaka stdexception untuk menggunakan kelas runtime error. Yang ketiga ada namespace std, menggunakan namespace std agar tidak perlu menuliskan std.2 sebelum fungsi standar. Ada inMain, memulai fungsi main untuk setiap program C++ yang akan dieksekusi menggunakan main. Lalu ada try, memulai block try untuk menangkap kemungkinan error. Yang keenam ada angka, ini mendeklarasikan variabel angka untuk menyimpan input dari pengguna. Yang ketujuh ada code, masukkan angka. Ini menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan angka. Yang kedelapan ada cin angka, membaca inputan dari pengguna menggunakan cin. Yang kesembilan ada if cin fail. Ini memeriksa apakah inputan gagal menggunakan cin fail. Yang 10 ada throw runtime error. Error input harus berupa angka. Gagal jika pengguna memasukkan data non-angka, misalnya huruf. Kurung kurawa ini jika inputan tidak valid, program melempar ke runtime error dengan pesan error input harus berupa angka. Code angka yang dimasukkan adalah angka handle. Jika inputan valid menampilkan angka yang dimasukkan pengguna. Yang ke-13 catch constant random error. Ini untuk memulai blok catch untuk menangkap error yang dilempar dari blok try. Dan parameter bertipe runtime error digunakan untuk menyimpan detail error. Yang ke-14 ada call await handle, menampilkan pesan error yang diterima dari runtime error menggunakan metode wait. Yang ke-15 ada cin clear. Ini membersihkan status error pada stream input menggunakan cin clear. Yang ke-16 ada cin ignore, num error limit system size max dan n. Ini mengabaikan sisa inputan yang salah dengan cin ignore agar program tetap berjalan lancar. Yang ke-18 ada code program selesai handle. Ini untuk menampilkan pesan program selesai untuk menandakan program telah selesai dijalankan. Yang ke-19 ada return 0, mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan tanpa error sistem. Berikutnya studi kasus validasi, membaca data, dan menangani error. Yang pertama, fungsi validasi input.
Yang kedua, menggunakan chin file untuk menangkap error input yang tidak valid. Yang ketiga, membersihkan input buffer jika terjadi error. Yang keempat, fungsi baca file. Yang kelima, membuka file dengan if stream. Yang keenam, mengecek apakah file berhasil dibuka sebelum membaca isinya. Yang ketujuh, bagian main. Yang kedelapan, memanggil fungsi validasi input dan membaca file sesuai nama yang dimasukkan pengguna. Berikutnya studi kasus validasi membaca data dan menangani error menggunakan Python. Yang pertama, fungsi validasi input. Yang kedua, menggunakan try expect untuk menangkap error jika input bukan angka. Yang ketiga, memastikan input berupa integer sebelum dikembalikan. Yang keempat, fungsi baca file. Yang kelima, membuka file dengan with open. Yang keenam, menangkap error file not found error jika file tidak ditemukan. Yang ketujuh, bagian if name sama dengan main. Yang kedelapan, memastikan program berjalan hanya jika dieksekusi langsung bukan diimport. Berikutnya studi kasus menyimpan data dan membaca daftar nilai. Yang pertama, fungsi simpan nilai, membuka file dengan offstream, menyimpan data dan dalam format nama nilai menggunakan. Yang kedua, fungsi baca nilai, membuka file dengan ifstream, membaca file barisan per baris menggunakan getime, memisahkan nama dan nilai berdasarkan posisi, koma dengan find dan substr. Yang ketiga, bagian main, membuat map untuk menyimpan daftar nilai, menyimpan dan membaca data menggunakan fungsi yang telah dibuat. Berikutnya studi kasus menyimpan dan membaca daftar nilai di Python. Yang pertama, fungsi simpan nilai, membuka file dalam mode tulis W, menyimpan data dalam format nama nilai menggunakan file word. Yang kedua, fungsi baca nilai, membuka file dalam metode baca R, membaca file barisan per baris, memisahkan data dengan split, menangani error jika file tidak ditemukan menggunakan try expect. Yang ketiga, bagian utama, if name sama dengan main, membuat dictionary daftar nilai, menyimpan dan membaca data menggunakan fungsi yang sudah dibuat. Berikutnya studi kasus membaca, menambahkan, dan menyimpan file di C++. Yang pertama ada include usestream digunakan untuk input dan output. Yang kedua ada include vstream digunakan untuk operasi file, membaca dan menulis file. Yang ketiga ada include string digunakan untuk menangani tipe data string. Yang keempat ada include vector digunakan untuk menggunakan struktur data vector atau dinamis. Yang kelima ada using namespace std, menghindari keharusan menulis std.2 di depan fungsi atau objek standar seperti code dan chain. Yang keenam ada inMain, fungsi utama pemrograman akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Yang ketujuh ada ifstream, fileline, daftar siswa, teks, membuka file daftar siswa teks dalam mode baca. Yang kedelapan ada vector string, siswa, mendeklarasikan vektor untuk menyimpan daftar nama siswa. Yang kesembilan ada string name, variabel untuk menyimpan nama siswa sementara saat membaca file. Yang kesepuluh ada if file is open, mengecek apakah file berhasil dibuka. Yang ke-11 ada getLine, file name membaca setiap barisan dalam file menyimpan ke variabel nama. Yang ke-12, siswa pushback nama, menambahkan nama siswa yang dibaca ke dalam vektor siswa. Yang ke-13 ada file close, menutup file setelah membaca. Yang
14 ada else, jika file tidak ditemukan menampilkan pesan bahwa file akan dibuat baru. Yang ke-15 ada code daftar siswa saat ini, menampilkan header daftar siswa. Yang ke-16 ada for, count, out, dan s siswa, perluangan untuk mengakses setiap elemen dalam vektor siswa. Yang ke-17 ada code s handle, menampilkan setiap nama siswa dengan tanda minus. Yang ke-18 code menampilkan instruksi untuk memasukkan nama siswa baru. Yang ke-19 ada will through, perluangan tak terbatas hingga pengguna mengetik selesai. Yang ke-12 ada getLine, chain name, membaca input nama siswa dengan pengguna. Yang ke-21 ada if nama selesai, break, jika inputan adalah selesai, keluar dari perluangan. Yang ke-22 ada siswa pushback name, menambahkan nama siswa baru ke dalam vektor siswa. Berikutnya studi kasus membaca, menambahkan, dan menyimpan file di Python. Yang pertama, fungsi baca file. Membaca file daftar siswa. Jika file tidak ditemukan, mengembalikan list kosong. Yang kedua, fungsi simpan file. Menyimpan daftar siswa ke file. Yang ketiga, fungsi main. Membaca daftar siswa dari file. Menampilkan daftar siswa yang ada. Meminta pengguna menambahkan nama siswa baru hingga mengetik selesai. Menyimpan daftar nama siswa lama plus baru kembali ke file. Yang keempat, logika utama. Jika file daftar siswa teks ada, data dibaca dan ditampilkan. Jika tidak ada, file dibuat baru. Program memungkinkan pengguna memperbarui daftar siswa. Berikutnya studi kasus operasi aritmatika. Yang pertama ada include toString, digunakan untuk fungsi input-output. Yang kedua ada include CMath, menyertakan fungsi matematika seperti sin dan kostan. Yang ketiga ada inMine, fungsinya untuk menjalankan eksekusi pemrograman C++. Yang keempat ada double sudut sama dengan 45. Variabel sudut bertipe double di set ke-45 dalam derajat. Yang kelima double radian sama dengan sudut MP per 180, mengkonversikan sudut dari derajat ke radian menggunakan rumus radian sama dengan derajat dikali 180 per teks radian sama dengan teks derajat times Raj P 180 radian sama dengan derajat dikali 180 VR. Konstanta MP digunakan untuk sebagai nilai N bahwa dari library CMath hasil konferensi disimpan ke variabel radian. Yang keenam ada double sin 45. Sin radian, fungsinya sin menghitung nilai sinus dari sudut dalam radian, hasilnya disimpan ke variabel sin 45. Yang ketujuh std code nilai sin sudut derajat adalah menggunakan std code untuk mencetak teks ke layar, variabel sudut dalam derajat, dan sin 45. Hasil sinus ditempatkan. Yang kedelapan return 0 menandakan bahwa pemrograman selesai dengan sukses. Berikutnya studi kasus operasi aritmatika menggunakan Python. Yang pertama ada import math, mengimport modul math bahwa Python untuk operasi matematika termaksud trigonometri. Yang kedua ada sudut sama dengan 45, variabel sudut di set ke 45 derajat yang akan dihitung nilai sinusnya. Yang ketiga ada radian sama dengan math, radian sudut. Fungsi math, radian, mengubah sudut dalam derajat menjadi radian. Radian diperlukan karena fungsi math, sin, bekerja dengan radian, bukan derajat. Hasil konferensi disimpan ke variabel radian. Yang keempat ada sin 45 sama dengan math sin radian. Fungsi math sin menghitung nilai sinus dari sudut dalam radian. Hasilnya disimpan ke variabel sin 45. Yang kelima ada print f, nilai sinus sudut derajat adalah sin 45. Menggunakan teks dengan nilai sudut sinus ke layar menggunakan f-string.
variabel sudut dan sin 45 dimasukkan ke dalam teks secara dinamis.